Welcome to Indodax Academy Podcast Edition. Saya Tari dari Indodax. Sebagai platform trading aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax membantu para tradernya untuk memiliki penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana aja dengan mudah. Oke, let's get to it. Selamat datang kepada para viewers dan listeners di Indodax Academy Podcast kali ini. Wah, kali Thank ini you. seru banget nih. Soalnya Tari ditemani oleh salah satu miner. Mungkin ada yang udah mungkin miner langsung pada beda nih sama tamu-tamu sebelumnya. Kali ini Tari ditemani oleh Kanino. Terima kasih Kanino sudah datang. Makasih juga loh udah ngundang. Siap. Ngundang saya. Nah, boleh mungkin diperkenalkan dulu Kanino ini siapa sih sebenarnya? Ya saya Nino kan udah pada tahu. Instagramnya juga Nino Munaf. Nino Munaf. YouTube-nya jadi Nino Story. Kalau Kanino sendiri hari ini ada di Indodax Academy Podcast karena tadi udah Tari sebut karena miner. Nah, ya. Sebenarnya miner itu apa? Kenapa Kanino bisa awalnya mining? Itu gimana sih ceritanya? Nah, jadi pas lagi Lebaran nih, Lebaran 2017. 3 tahun yang lalu tuh ya. Nah, tiba-tiba kakak ipar tuh kayak ngajak, ayo mau lihat nggak mesin mining tuh kayak gimana gitu kan. Dia bilang kayak gini. Itu awalnya mesin Ethereum. Oke. Ethereum kan. Oke. Akhirnya dari situ seringlah datang tuh ke tempat yang ada komunitasnya tim kita lah ya. Yes. Akhirnya kita lihat, oh begini caranya, kayak misalkan kayak di ruangan itu tuh kayak banyak beberapa mesin-mesin buat mining. Oke. Terus itu juga udaranya harus dingin banget dia. Oke. Karena panas mesinnya gitu ya, gede Mesinnya banget. panas kan. Sekarang gini, enaknya mining dibanding trading itu tuh jauh banget. Perbedaannya tuh jauh. Mining dan trading tuh jauh. Jadi kita kayak beli mesinnya, ya itu mahal mesinnya. Pasti mahal lah ya. Terus sudah gitu kita beli mesinnya, dirakit sama tim. Terus enaknya mining itu kan kalau kita punya usaha nih, kayak saya punya usaha bakso aci ganteng. Oh, gitu. Sekalian promosi lagi. Jangan lupa pada beli ya. Nah, selain kalau kayak usaha lainnya kan, itu kan kita harus kayak bayar karyawan, kita harus kasih dia THR, kasih dia bonus segala macem. Kalau enaknya mining ini, kita duduk manis aja, keluar duit gitu. Bener gak? Oh, jadi dapat reward gitu ya. Nambang reward. Nah, yang dimaksud mining itu tuh kayak gini loh. Kita beli mesin. Mesinnya itu tuh dia kayak bekerja terus, nambang duit. Jadi tuh gini loh. Kita misalkan kita punya m-banking nih. Gue transfer ke lu dan itu ke seluruh dunia. Nah, Indonesia kan masih ketinggalan nih. Singapura udah mulai. Itu misalkan ada duit berapa ether gitu kan. Gue pencet, itu gue bisa beli apa nih, beli baju atau beli apa, itu keluar. Nah, kalau Indonesia tinggal scan something, terus udah langsung bisa bayar, nggak usah pakai. Tapi kalau Indonesia kan dia kayak GoPay, gitulah ya pokoknya lah. Kalau di luar negeri dia, apalagi kan saya udah pernah ke Amerika nih, sama ke Eropa. Dan saya awalnya pas 2016 saya ke Eropa, saya belum tahu tuh yang Ethereum, yang Bitcoin Ethereum itu di dalam ATM. Saya pencet, kan saya ngambil duit nih ceritanya, rupiah atau nggak apa gitu kan. Rupiah, euro. Ada Ethereum, Bitcoin, ada banyak koin tuh. Gue masih belum paham kan, pas akhirnya kakak ipar ngajarin semua dari 0 sampai Z. Itu tuh kita belajar tuh kayak, gue kayak orang goblok nih. Bener-bener orang yang gak ngerti apa-apa tuh tiba-tiba dibawa ke dunia ke blockchain. Itu kayak, itu belajarnya tuh lama banget loh. Dari tahun berapa sampai kapan? Dari tahun 2017 sampai sekarang. Tapi awal nyemplung ke dunia kriptonya blockchainnya itu 2017 ya? 2017. Itu pas berarti Bitcoin lagi tinggi. Itu lagi tinggi. Bitcoin itu di angka $20,000 dan itu dikali 15,000. Berapa tuh? Nah tuh. Itu lagi all time high soalnya tuh. Tapi itu kalau pas 2017 sebelumnya lagi, gue mainnya trading. Jadi pas trading, udahlah ternyata trading gue
bukan rezekinya yang lebih enak kan emang bener mining dong. Yes. Maksudnya kita nggak ada rugi, nggak ada, misalkan nih kayak sekarang nih Bitcoin pas dari 20.000 tiba-tiba langsung turun 3.000. Itu nyesek banget ya, dan itu bertahun-tahun loh, hampir setahun lebih. Ya kan? Cuma kalau misalnya mining ini kira-kira sejauh ini apa nih Kak kesulitannya? Terus kalau mining itu kita sebenarnya nggak ada kerugian. Oke. Cuman yang Cuma modalnya gede. Enggak, bukan selain modal yang besar, itu harus kesabaran. Semua juga butuh kesabaran. Kalau sabar tapi apa? ini ekstra nih. Sabar itu nunggu Bitcoinnya tinggi lagi itu doang. Sebenarnya nunggu kurs tinggi doang. Karena gini loh, dari hasil nambang nih, misalkan kan dari seluruh dunia orang bertransaksi pakai wallet digital ya. Kayak punya misalkan kayak wallet apa, Kionomi segala macem gitu kan. Kita kayak transfer nih, gue mau bayar setelah mining Ethereum, sekarang gue mining Bitcoin juga, terus mining ada lagi koin, 3 koin. 3 koin. ADN, ada Land, terus Goa sama Linux. Oh, ya. Kalau Goa itu untuk kalau Linux untuk traveling, kalau yang Goa tuh aduh kok gue jadi lupa ya sekarang. Kenapa Kak? Kok beda-beda kayak gitu kok Linux khusus traveling gitu-gitu? Nah, jadi tuh gini loh, setiap koin yang kita mining itu beda-beda khususnya. Oke. Misalkan nama koinnya gue lupa ya. Itu koin khusus buat orang yang sering belanja. Kalau di luar negeri itu tuh kan ganja kan itu ya legal. Ya. Nah, makanya koinnya itu kita punya masing-masing, jadi setiap orang yang bertransaksi masuknya ke sini, masuknya ke sini gitu. Jadi, itu ribet banget sih. Jadi wallet ini untuk ganja, wallet ini untuk ini gitu ya. Koinnya. Lu pasti pelajari itu lu pusing ya. Harus aware dulu ini tuh gini. Oh, oke. Kirain rata-rata emang ya udah miner tuh rata-rata paling Bitcoin aja. Oh enggak, ada banyak banget. Ada banyak banget. Oke. Ada Ethereum, ada banyak banget deh. Nah, tapi sejauh ini nih Kak, koin iya, taruh nih. Gue punya apa? pengalaman lucu banget sih. Apa, lucu gimana, plus sedih. Oke, gimana? Jadi gini, saat gue punya Bitcoin, itu dua Bitcoin kan gede kan. Yes, ini gede tahun kan? berapa? 18. Oke. 18 dan itu lagi di angka berapa gitu. Nah, karena gue lagi BU nih, ya kan, gue jual lah. Tapi gue jual kayak Dodax nih. Oh iya. Bodohnya gue itu, gue kan seharusnya kan kayak tulisannya kan kalau misalkan transfer dari wallet gue ke Indodax kan itu ada panjangnya itu khasnya apa kayak khas kan kayak kode yang panjang banget itu. Gue nyuruh pacar gue buat ketikin. Terus ternyata di situ cuma 1 angka cuy, beda doang. Itu salah, itu nggak masuk duit gue, bayangin. Terus galaunya kayak apa gue? Dua-duanya? Iya. Bitcoinnya dua-duanya? Iya, 2 Bitcoin itu kan lagi di angka berapa ya waktu itu, lagi di angka masih 4.000 kali ya, apa 5.000-an gitu. Pokoknya kalau gitu rendah banget sih. Karena gue lagi BU ya udahlah gue jual. Yang ada ntar gue tunggu sampai, karena itu ngedropnya lama banget, bener nggak? Aku yang 3.000 sampai 4.000, itu naik 4.000 aja tuh seneng banget kan. Pas saat lagi situ gue tuker, bau dong gue. Terus marah dong sama pacarnya. Ternyata tuh enaknya gini loh, blockchain nggak bisa dihack sama orang. Itu lu bener-bener safe banget, bener kan? Yes. Jadi kayak nggak ada yang ngatur juga. Dan orang kan nanya, Bitcoin kayak gimana sih? Bentuknya kayak gimana kan? Kalau uang kan kertas, kalau kan logam. Kalau Bitcoin kayak semacamnya itu tuh sebenarnya gue kasih tahu nih ke semuanya. Itu cuman khas. Cuman kayak angka, kode misalkan gitu doang. 4, 5, A, B, C, D gitu doang. Sebenarnya itu kan orang banyak yang nanya kan. Benar banget. Bener banget, banyak yang nanya. Kak, emang Bitcoin tuh kayak gimana sih bentuknya? Kata gue, bentuk apaan gitu. Gak ada bentuknya. Karena waktu dikira tuh cuman khas doang udah. Gue belum tahu nih. Gue malu dong kalau ngomong ke tim gue kan. Gue nanya di Telegram, dia punya grup lagi, kan? Gue tanya di Telegram, hampir ada yang mau nge-hack gue. Dia minta gini, yaudah sini kirimin kode wallet lu. Wallet tuh yang kayak panjang banget ada deh. Dia kan, jadi kalau kita punya wallet, kita bikin kodenya itu panjang kan. Dia minta itu. Gue bilang buat apa? Lu mau nggak gue balikin duit lo itu? Karena kan itu berjumlah $4.000 kali 2 berapa? Itu dia berapa ya? 100 jutaan 100 hampir ya. Ya segitulah, hilang kan, nyesek lah ya. Cuman perkara satu lagi angka. BU lagi. Iya, 1 angka doang itu. Soalnya gobloknya gue tuh nggak copy gitu. Nggak copy terus baru gue masukin ke yang wallet gue. Gue malah nyebutin
ngomong gitu. Iya. Nah, pacar gue salah satu angka doang, itu dia sampai galau juga lah. Kebayang kan mukanya gimana sedihnya. terus Akhirnya ya udah, kata gue ini udah, aduh gimana nih gue nih kehilangan. Akhirnya gue minta tolong lewat Telegram. Ternyata pas ada beberapa ngechat gue tuh by self gitu kan, sendiri gitu kan. Kayak japri gitu. Kayak japri ya, Iya, kayak iya. japri. Untungnya gue nggak, di situ gue hampir kayak hipnotis, kayak gue tuh harus ngasih wallet gue ke orang itu. Kalau enggak kan uang gue yang di saldo gue yang di dalam wallet gue kan kesihir semua, ngerti nggak? Iya, Akhirnya ada satu orang ngomong gini, Yun, uang kayak bahasa Inggris lah Indonesia nya kayak uang yang udah lu khas yang udah lu kirim kalau salah alamat itu ya, itu nggak akan pernah sampai lu mati pun nggak akan bisa masuk. Yes. Akhirnya udah dari itu gue ikhlas. Ya udah, mau gimana lagi? Ikhlas ya. Tadi gue belum lama baru nuker lagi lo di Dodax lo. Wih deh, mantap. Jadi kita exchange digunakan mas. Iya beneran, gue pernah update juga kok di story gue kayak. Itu mesin miningnya sama aja? Atau beda-beda? Beda-beda dan satu koin yang paling difavoritin apa tuh Pak? Yang ADN dong. ADN tuh, kenapa? ADN sama Ethereum. Kenapa ADN dan Ethereum? Jadi gini loh sebenarnya yang dimaksud kalau gua nge-mining Bitcoin itu sebenarnya Bitcoin itu gini loh, dari koin-koin gua yang gua punya, misalkan namanya ADN, Goa, Linux, terus Ethereum. Itu kan pasti kalau gua tuker ke Indodax kan harus berupa Bitcoin, betul nggak? Betul. Bitcoin baru ke rupiah. Yes. Kursnya doang udah sebenarnya Yes. itu. Even kita nggak jual kan dia nambang terus makin banyak. Begitu lagi jeder naik apa gua nggak loncat ya nggak sih, asem party nggak sih. Gini ya. Ya kan kalau saat lagi turun gua nggak rugi. Yes. Kecuali trading, kalau lagi dia turun gua nggak tahu tuh dia galaunya kayak apaan, tahu deh. Gua nggak tahu deh, nggak ada hari libur. Yes. Gak ada istirahat, mesin gue jalan terus. Tapi listrik habis tuh. Listrik habis. AC Listrik, ya, terus AC. aja kan. AC harus berapa PK. Tapi yang ngejalanin mesinnya itu Kanino sendiri atau Kanino punya tim lagi atau rame-rame? Oh, apa kayak yang dari awal dari mesinnya Bener-bener itu? ya. Oh, tim Ya. Terus habis itu yang bener-bener mining segala macam Kanino, teman-teman juga atau? udah sempat bisa juga. Oh. Jadi tuh kayak dari, ini kan ada di semua di handphone ya, cuma jangan ya, jangan deh. Jadi Kanino cabut ke sini nih di rumah juga tim tetap nambang tuh dia. Tetep lah. Jadi Kanino bukan gini loh, tim itu cuma mengontrol pas udah jadi nih ya. Kayak ada kayak gini nih. Aduh. Yang tadi dikasih lihat. Jadi tim itu cuma mengontrol kayak gini doang. Dia nggak perlu yang kayak cuma di komputer doang. Di komputer terus kalau enggak udah cuma lihat, jadi setiap detiknya itu tuh duit gue masuk mulu. Makanya kata orang, gila gimana lu nggak jalan-jalan mulu ya. Ternyata rahasianya ada di tapi kan kita sabarnya gini loh, kalau itu koinnya lagi rendah dan Bitcoinnya itu, gue pengen kapan sih Bitcoin tuh 20.000 lagi. Loh ini kan Mei ini ada halving. Nah waktu itu kan kita udah hampir dikiranya Desember itu bakal naik lagi. Yes, ya kan, ternyata drop banget. Yes. Tapi kemarin baru nyampe ke 10.000 lagi. Iya, nyampe 10.000 sekarang. Nah, sebentar lagi kan mau halving nih, ya kan? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita nemu all time high lagi yang baru. Emang juga ini ya? Aku trading. Kakak beli mesinnya itu dari luar negeri atau semua dirakit di Indonesia, emang beli di Indonesia atau gimana? Dikirim. Oh, dari luar negeri semua tuh? Ada dari luar negeri ya, dari Hong Kong kalau nggak salah sih. Hong Kong apa dari, pokoknya China gitu deh. Karena kan mesin gue itu kan VGA. Kalau buat khusus Bitcoin itu kan ada ASIC, ada FPU ya. Yes. Ya kan? GPU ya, sama ASIC. Yes. Ya kan? Nah, itu banyak tipe. Ada kalau Ethereum tuh dia ada VGA, ada apa lagi tuh nama-nama mesinnya. Nah, tapi sejauh ini nih Kak, yang udah paling berasa itu dapat keuntungan dari si kripto aset kripto ini, tapi kayaknya udah semuanya udah ketahuan ya. Kan ini udah suka jalan-jalan ya kan? Tahu sih? Ya kan? Tahu dong. Pasti dia kepoin. Loh kan aku kan mau ngundang tamu, aku harus tahu dong tamu. Masa aku nggak kenal Kanino siapa? Nah, tapi selain jalan-jalan, macem-macem, tapi jangan udah kebeli mobil nih. Karena tamu-tamu Tari sebelumnya udah pada dapat mobil. Ya pasti mobil udah lah. Mantap. Cuma dari Bitcoin nih awalnya nih ya. Gila, mantap.
Terus jalan-jalan juga dari situ. waduh. Terus pas udah jalan-jalan ya udah, pas nyampe di luar negeri ya benar-benar kan, belinya bayarnya pakai itu ya. Soalnya kan kalau Pokoknya kita diawasi oleh Bapepti. baru kemarin banget deh, kemarin lusa baru nuker lagi. Di Indodax. Di Indodax. Mantap. Iyalah, di mana lagi kalau bukan Indodax. Iya. Bisa ya kan itu bisa ya. Iya. Bakso aci ganteng. Nah, Bakso aci ganteng ya. kalau bahasa aci ganteng juga itu ya enak juga jajannya. Mantap. Oke, selain karena kita udah ngenalin tentang miner atau ada 1-2 kata yang mau disampaikan sama Kanino untuk Kan para viewers ya, kita? kan gini loh, banyak banget di DM request, mau di DM mau di YouTube itu banyak banget. Kak saya mau dong kak gabung, kak saya mau dong kak gini. Apaan sih ditipu lu gitu, kayak gitu, ngerti gak sih lo, kayak dia tuh ngeremehin, lu tuh ditipu doang. Sekarang Terus gue nggak percaya, gue giniin, lo percaya nggak omset gue dalam sebulan untuk buat ngemainin dong segini? Dia nggak percaya. Ya udah, pas sekarang kan bukti emang bener nyatanya ada kan. Kak, aku boleh nanya berapa omsetnya sebulan? Widih, buka sebulan taruh. Mantap. Tapi ini tergantung ini ya nih, kalau misalnya mainin tuh kayak gini ntar dapat kayak gini nih tuh. Aku nggak kelihatan. Iya emang kayak gitu. Ini khasnya. Oh, ini khasnya. Duit tuh, Yes. masuk duit kan. Oh shoot. That's a lot of money ya. Widih, mantap. Pantesan jalan-jalan mulu. Tapi ini semua tergantung kurs dari Bitcoinnya ya. Widih, mantap. Tapi ini Pantesan banyak yang pengen ngikut. nah, pengen itu dia. gabung. Pas begitu gabung udah close. Oh, Karena buat jadi apa memperkaya orang. Oh nggak jadi nih, Kak. Terus lo bilang mau join, tapi pas udah bilang gue kasih tahu nominal modalnya aja segitu, dia udah langsung down. Terus gimana dong gue? Tapi emang banyak yang kayak gitu. Iya kan? Salah satu guna kenapa kita bikin Indodax Academy ini juga karena kita pengen orang aware sama kripto ini. Iya, Kita gua juga pengen juga. mereka aware dulu sama blockchain. Tapi kalau misalnya Dan sama ini, sama tergantung tim yang dia bawa. yang dia Ya, kayak lu kan main trading pasti lu punya tim kan? enggak sih sendiri. Oh sendiri? Iya. Nggak sama tim? Karena ya trading yang Iya yang sih, nggak iya. nggak sebesar Kanino gimana sih? Tadi Nggak, soalnya secukupnya aja. Kalau Bitcoin sama trading gold itu beda ya? Yes, Beda kan? beda. Beda. Nah, tapi kenapa Kanino pilihnya selain karena emang waktu itu awalnya masuk di pas lagi ke Eropa ke Amerika ternyata bisa bayar pakai Ethereum segala macam. Tapi kenapa sih Kanino lebih milihnya ini? Kenapa udah comfy banget di sini? Kenapa nggak mau cari kan ada investasi lain atau di emas atau gimana? Itu di emas juga udah pernah. Oh, sampai sekarang? Nggak, di emas udah pas udah akhirnya udah balik modal terus dapat keuntungan sedikit, gue udah stop langsung. Ya udah cukup deh. Temen gue kena 1M Hilang loss di emas. di emas. Makanya gue bilang udah terlalu nafsu. Ya kan? Nah itu dia sih banyak juga Ya kan? yang orang trading tuh kayak gitu, nafsu kayak nggak bisa nahan, FOMO-nya itu loh. Kalau FOMO. main ini kan gue nggak perlu nahan nafsu, diem aja udah. Mantap. Gue duduk manis, duit gue tetap jalan terus. Iya, segitu ya tadi, Istilahnya. segitu tuh tadi Nggak, udah lihat. Nggak, maksudnya mesinnya itu kan tetap bekerja terus, benar nggak? Padahal Kanino kesini. Tanpa gue ngapa-ngapain, gue nggak mesti nggak mesti ngecek setiap saat kan gue. Yes. Dia selalu nambang duit. Kerjaan lo apa? Nambang duit. Tadi apa? Dia ngomong apa sih, lupa. Tahu nih gangguin nih tim kreatifnya. Tapi kalau misalnya Kanino sendiri milih si Bitcoin apa segala macam, seumur-umur nggak exchange mindahin itu emang bener-bener pakai Bitcoin aja. Bitcoin aja. Jadi si Ethereum apa segala macam bener-bener convert dulu kayak gitu. Ke Bitcoin dulu. Dari Bitcoin baru kita pindah ke Rupiah. Emang bukannya di Indodax itu bisanya Bitcoin doang ya? Ya pokoknya kita Bitcoin sama IDR sih. Oh, IDR juga ya? Iya. Enggak, bukan maksudnya kayak Ethereum dirubah ke Tadinya Ethereum IDR bisa. nggak bisa kan? Tadinya Ethereum Iya. bisa. Sekarang kita pakainya BTC. Bitcoin doang Yes. kan? Iya. Gitu. Nah, tapi aku pengen nanya suka dukanya, tapi nggak ada ya? Ya itu Dukanya itu Sukanya dari tadi kita ngomongin suka dukanya nih. itu Dukanya lama banget nungguin kurs naik dah itu doang. Itu aja. Itu doang. itu mah kayaknya semuanya sih ya. Semuanya ya kan? Trading pun kayak gitu sih. Jadi kayak Tapi sebenarnya kalau saat kita emang lagi BU,
di harga berapapun ya mau gimana, berarti kita menambah lagi dari nol, masuk lagi. Tapi setelah halving ini kan Mei ini kita ada halving nih Kak. Nanti hasil rewardnya setengah dari yang kemarin. Oh ya? Yes, jadi kemarin itu 25. Setelah halving ini jadi 12,5. Oh. Halving kayak adanya, jadi berkurang gitu rewardnya. Jadi berarti kalau Indodax tuh sama kayak mining juga sebenarnya ya? Gimana nya tuh? Penghasilannya, iya gak sih? Karena kan kalau misalnya gue nuker nih, kena pajak loh gue. Iya kan? Kena fee. Iya kena fee, kan pajak. Iya. 0,05 ya? Yes, tergantung ya kan? Sih. Kalau limit berapa, kalau instan berapa. Iya sih ada fee-nya. Ya udahlah gak apa-apa lah, bakal kaya juga di Indodax. Lagian Kanino uangnya juga udah banyak. Iya, maksudnya step nuker gak apa-apa kan, lah ada fee-nya. Step nuker kan itu kan 0,05 kalau gak salah kan? Yes, iya. Kan? Iya, betul. Dan limit penarikan sehari 200 juta ya? 200 deh kayaknya. Ya, kan? Yes. Tapi bisa sebenarnya kalau misalnya Kanino mau ditambahin limit. Yes, bisa ditambahin limitnya. Berarti enak banget dong ya. Kanino tambahin lah limitnya. Enggak, maksudnya paling Indonesia doang ya, apa luar negeri juga? Luar negeri juga. Iya, dunia dong. Yes. Wow, hebat lah buat Indodax lo. Gila. Tapi paling banyak memang masih WNI dulu, cuman WNA-nya banyak. Apalagi kan kita ada di Bali Kak. Nah di Bali kan isinya bule-bule semua tuh. Yang di CP tuh juga ada loh. CP udah tutup, pindah nih. Ya? Yes, tadinya ada di CP. Terus CP sempat lihat juga sih. Oh iya? Widih. Kok Widih sih dia? Kanino tuh udah apal banget itu dari dulu. Oh ya 2018 soalnya udah mau pindahin ke sini tapi melayang dua Bitcoin ya. Iya. Iya kalau nuker-nuker mah udah dari 2000. Dari dulu ya. Dari dulu. Yes. Dari dulu. Kenapa pilih Indodax tuh Kak? Karena paling aman sih menurut gue. Gue udah yakin karena Indodax namanya udah ada. Yes. Udah ada banget kan. Yes. Ya kan? Cuman tadinya gue percaya kalau sama yang lain ada, pokoknya gue nggak bisa sebut kan. Dan tim gue sendiri pun gue tuh sebenarnya punya buat penukaran ini punya sendiri. Kanino ada lagi nggak mau ditambahin sebelum kita tutup podcast kali ini? Pokoknya gini aja deh, buat orang-orang yang nanya kayak Kak, please dong Kak share miningnya segala macam. Gue udah sering share saat dulu dan kemarin gue ada sekali share dan yang kayak Kak mau dong Kak join Kak kayak gini, maaf ya udah ditutup, gue nggak mau lagi. Udah gue nggak nerima. Tapi tadinya timnya ada yang dari orang-orang nggak kenal tapi Kakak terima? Enggak. Oh teman-teman kenal. Timnya emang kayak pertama dari keluarga, terus dari ya udah sekitaran teman-teman aja gitu ya. Bereneman lah. Widih, salam ya Kak buat teman-temannya. Siap. Semangat miningnya. Terima kasih nih Kanino udah mampir ke kantor Indodax, mampir di Indodax Academy Podcast. Kayaknya ini seru banget barusan kita. Iya seru banget, apalagi gue hilang duit tuh. Jangan kapok ya Kak. Udah lagi jangan kapok. Kehilangan duit, aduh. Lumayan 2 Bitcoin lagi. Iya makanya. Aduh lagi BU. Udah BU lagi. Terus udah gitu ke cuman satu angka, satu huruf aja itu hebat loh. Makanya buat orang tuh jangan takut buat invest. Ada juga itu kayak buat invest loh. Misalkan gue beli nih, di saat lagi rendah nih gue beli Ethereum misalkan, kayak gue beli 5 lagi di angka $170. Ini gue hitungan dolar ya. Begitu bulan Februari 2017 Ethereum di $1.500 cuy. Jadi lu naiknya berapa tuh, gila gak lu? Yes. Gila kan? Dan pas dari 2017 sampai lebaran itu masih stabilnya kayak 700, 800, 600, itu tuh kan gila kan? Yes. Dan kita beli lagi di angka $173. $173. Mantap. Ya kan, jadi kan balik modal beli mesinnya. Yes. Jadi udah pokoknya mesin mahal itu udah balik modal. Ya ampun, mantap ya ampun. Jadi tinggal nerima rewardnya aja udah. Ya udah, tinggal memetik menuai. Nah, bener. Ya itu makanya itu suka dukanya di situ doang. Naik turunnya doang. Yes. Sama sih semuanya. Oke deh. Terima kasih nih Kanino udah datang ke sini. Seru banget ya. Pengalamannya luar biasa. Aduh. Dan jangan kapok exchange ke Indodax walaupun udah hilang 2 Bitcoin. Terima kasih juga untuk para viewersnya kita udah dengerin Tari dan Kanino kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa komen kalau misalnya mau Kanino datang lagi. Aduh, pasti ntar diundang lagi sih. Soalnya seru. Enggak, pasti diundang lagi pada mau daftar. Sekarang daftar udah ditutup. Udah ditutup. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dadah!